Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya masih ada di taman yang menyegarkan, tentunya ya buat meningkatkan imun dan iman. Ya, selain di taman kita ibadah, baca Quran, kita kajian, itu juga menambah imun dan iman. Guys, nih makan cuy. Oh, bukan. Bukan kuliner ya? Bukan. Bukan kuliner. Ini orang punya nama nih. Kalau nggak punya nama kita manggil ker, nggak mungkin kan? Ya. Samping kita ada Bang Selo Ruandanu. Mohon maaf ya, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menggali Ustadz Saha. Belum tahu kan siapa Ustadz Saha? Kalau kita kenal sebagai peruqyah, kita pengen tahu dong beliau siapa sebenarnya. Siapa Ustadz? Saya kenal Ustadz Saha ini dari tahun nggak enak ya. 2013. Tahun nggak enak pokoknya. Tahun nggak enak. Tahun mencekam. Ustadz Saha ini orang kenal sebagai peruqyah, tapi ternyata jauh ilmunya jauh lebih dalam daripada itu. Makanya ruqyah ini salah satu amal beliau kepada masyarakat, kepada lingkungan dan kerabat keluarganya. Tapi di dalam konteks keilmuan, ilmu beliau ini masya Allah luar biasa. Antum dulu belajar agama di mana, Ustaz? Ana dari sekolah di MTS Madrasah Tsanawiyah. Terus dari Madrasah Tsanawiyah ana belajar ke Madrasah Aliyah tingkat SMA. MTS N2, Man 7 Jakarta. Setelah dari situ ana diterima, ana berusaha mau, dulu kan waktu baca Quran surah Al-Baqarah kalimat ihbitu misrong fa innalakum masa'altum. Itu SMA tuh? Iya, Aliyah kan memang belajar bahasa Arab juga di situ. Kita Al-Baqarah kenalnya udah umur berapa? Jadi terobsesi pengen ke Mesir gitu. Terobsesi pengen ke Mesir. S1 di Al-Azhar. Iya, pengen pokoknya terobsesi itu pengen ke Mesir. Gimana caranya gue dapat ke Mesir? Akhirnya nyoba lewat Departemen Agama. Alhamdulillah dulu sampai Dokter Amani juga ngetes bahasa Arab. Dan Dokter Amani siapa, Ustaz? Ada penguji di, dan Mesir. Beliau juga dikenal juga di MUI, di teman-teman para ini juga kenal. Daftar di Depak, proses segala macam, hasilnya lulus. Masya Allah. Tulis, terus lisan juga lulus, alhamdulillah. Karena masih baru kan, dia belajar bahasa masih baru, masih anget, jadi lulus. Cuman nggak bisa berangkat. Ternyata dulu memang begitu. Bukan dulu juga sih, sekarang juga Depak itu dulu berangkat itu bukan lulus nggak lulus, tapi dekat atau nggak dekat. Ya. Kenal atau nggak kenal. Gitu. Akhirnya ane coba dari Depak nggak bisa, ane coba lewat jalur lain. Ada tawaran ke Maroko, tapi ane terobsesi tuh Mesir gitu saat itu. Makanya ane alhamdulillah lewat jalur Malaysia. Malaysia itu ane di Madiwa. Madiwa itu Ma'had Ali Lidirasatil Islamiyah wal Arabiyah, kampus berbahasa Arab yang dosennya juga dari Mesir. Dosen-dosen dari Mesir, dosen-dosennya dari Madinah. Ya dulu masya Allah bahasa Arabnya juga masih enak, masih bisa lancar dan lain-lainnya. Itu dulu di tahun 2005 kalau nggak salah. Jadi guys, bener nih kan, dugaan saya bener nih, Ustadz Saha ini memang ilmunya luar biasa, masya Allah. Dari SD ya udah belajar bahasa Arab, belajar agama dalam gitu ya. Nggak kayak kita dulu kan SD negeri gitu kan, SMP negeri gitu kan. Belajar agama Islam itu cuma sekali seminggu, Ustadz, dulu kita itu. Kalau antum tiap hari ya. Dari MTS sih sebenarnya. Jadi kalau kenal beliau ini sebenarnya beliau luar biasa, bukan baru sekarang main ruqyah, enggak, itu salah itu gitu, Ustadz. Terus gimana, Ustadz? Ya akhirnya lewat Madiwa Malaysia, masuk di jurusan yang aneh, terpilih jurusan akselerasi. Jadi jadi diploma 2 di situ. Kenapa diploma 2 di situ? Supaya langsung ke Mesirnya di D3-nya lanjut, cuman 2 tahun di Mesir. Dan di Madiwa Malaysia itu aneh
dalam belajar 2 tahun kelar 6 bulan. Masya Allah, alhamdulillah di saat itu. Subhanallah. Rezeki dari Allah pada saat di Malaysia. Akhirnya pas di Al Azhar juga ada ijazah diterima di Al Azhar Mesir, tapi ditempatkan di Zagozik namanya. Di Zagozik. Ulama Betawi ini. Ulama Betawi. Boleh ya dibilang gitu ya? Betawi. Saya sempat ke Zagozik beberapa bulan. Cuman qadarullah waktu itu Umi Ane minta Ane pulang. Oh. Akhirnya Ane pulang, nggak lanjut. Kenapa Umi? Ada cerita apa? Iya, pulang aja kan. Orang Betawi jeleknya di situ. Nggak boleh anaknya. Jangan jeleknya orang Betawi. Tentang Betawi kok jeleknya? Enggak, ada adat yang nggak bagusnya di situ. Orang tua tuh kadang nggak mau anaknya jauh dari orang tuanya. Oh, bagus itu berarti. Iya, dulu kan Ane ikutin aja tuh, pulang. Qadarullah pas mau berangkat lagi nggak bisa lagi. Iya. Karena konflik musuh kan mulai berkepanjangan tuh kan. Kalau ibu manggil pulang. Ane pulang. Ya udah terhenti di situ. Baik. Terus gimana ceritanya, kan itu tadi soal ilmu dasar ya. Background ilmu agama dari antum. Kemudian antum juga dulu Ane kenal nih sebagai pendemo nih. Kalau sekarang demo serem banget ya kesannya. Dulu biasa sih. Gimana Ustaz? Bisa masuk ke pergerakan itu gimana ceritanya? Ya dulu kan Ane termasuk yang mendalami Islam, yang kalau kita udah cinta Rasul kayaknya nggak redo banget kalau Rasul gue dihina, gitu kan. Terus kalau kita udah ini sebelum 212 411 sebelum 2013 ini. Jadi pas Ane udah terus mengkaji Islam lebih dalam, ternyata ada bahasan di surah Al-Mujadalah ayat 22, ayat terakhir itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kau temukan seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah dan hari akhir itu ada kasih sayang di hati mereka terhadap yang menghina Allah dan menghina Rasul. Artinya mustahil kalau kita lihat ada orang yang menghina Allah, menghina Rasul, terus di hati kita ada kasih sayang dengan mereka, berarti boleh dikatakan dia bukan beriman. Karena orang beriman tuh nggak akan mungkin ada kasih sayang itu, dan dihilangkan sama Allah. Ternyata sikap itu Allah ridho dengan kita. Contoh ini kan asbabun nuzulnya gini. Ada kan saat antum pernah masuk di gerakan apa aja waktu itu, pernah demo apa aja? Kalau cerita sedikit masa lalu ya, jangan dikorek-korek tar. Kalau demo paling dulu Ane yang ngebubarin Idul Qadir, acara perayaan Syiah yang dia anggap hari raya. Kita kan Idul Adha, Idul Fitri. Kalau Syiah anggap Idul Qadir. Baru kemarin ya? 2013, 2014 kalau nggak salah. Iya. Itu demo-demo yang anak korlapnya. Di situ ada Ustadz Abu Jibril rahimahullah, ada Ustadz Anung Alhamad, anak korlapnya. Ane bilang gini, jangan kalau kata pemadam, pantang pulang sebelum padam. Kalau kata wartawan, pantang pulang sebelum tayang. Tapi Ane saat itu sebagai korlap, Ane bilang pantang pulang sebelum Syiah ini kita bubarkan. Korlap ya, dulu kan galak kali. Tadi ngomong wartawan soalnya, gua kan wartawan. Iya. Jangan pulang sebelum tayang, gimana tayang kalau nggak pulang-pulang? Pulang dulu baru tayang kan? Iya. Yang gak enak kan muntaber. Apa tuh? Muter-muter tanpa berita. Muter tanpa berita. Muter aja keliling. Soal keluarga gimana, Ustaz? Gimana? Ceritain kita dong. Ngomong keluarga, boleh kan? Wow. Boleh ya? Istri antum satu kan? Iya. Sekarang, dulu gimana, Ustaz? Iya dulu lepas. Pernah ada kisah ya? Pernah ada kisah sebelumnya. Sekarang jalan lagi yang baru, alhamdulillah. Alhamdulillah, dari yang sekarang punya anak 2, yang sebelumnya 1. Jadi total anaknya 3. Kandung 3 ya? Yang di luar kandung antum punya anak yatim kalau nggak salah? Istri punya anak 3 yatim. Yatim ya, Insya Allah. Karena suaminya meninggal, ya Insya Allah. Boleh jadi ada keberkahan di dalamnya. Masya Allah, alhamdulillah. Mau cerita apa lagi? Makanan favorit orang Betawi nih. Saya kalau ke tempat beliau ini di Matoa ini, itu pasti dikasih nasi uduk. Nasi uduk terus, nggak ada yang lain, Ustaz. Nasi ulam. Kan ditawarin nasi ulam. Mintanya nasi mandi.
melek mata belum ada mandi. Kita yang belum mandi. Nasi uduk terus tiap pagi. Insya Allah nggak ada berita lain apa? Ya kan, kalau ciri khasnya orang Betawi sih. Kalau orang Betawi kan gini, kayak ente makan gorengan 5, makan lontong 3, makan roti 2. Terus kalau ente belum kena nasi, ente dibilang belum makan. Belum makan. Padahal gorengan udah 5. Padahal gorengan udah 5. Terus lontong udah 3. Terus roti lontong udah 2. Lontong nasi, Ustaz. Iya, tetap dibilang gue belum makan nih. Ustaz karena Betawi, identiknya tuh kalau belum kalau belum kena nasi dibilangnya belum makan. Lontong kan nasi ya, guys. Iya. Iya, begitulah. Jadi kayak kalau pulang dari rumah Ustaz Sahal ini nambah berat badan dikit. Saya juga pernah diajak Ustaz Sahal ini ngikutin beliau lah kajian. Kalau kajian biasa lah ya, tapi kalau yang ngerukia ini menarik nih. Beliau ini kalau ngajak serem-serem ke apartemen di Kalibata, apartemen di tempat-tempat mewah lah pokoknya. Itu pasiennya juga menarik, Ustaz. Para janda-janda itu gimana ketemu mereka itu gimana, Ustaz? Ya kan, kalau dibilang ketemu mereka gimana, ya awalnya dari nomor handphone yang tersebar. Antum nggak pernah jual nomor handphone ke luar ya? Maksudnya nggak pernah di medsos segala macam itu? Kalau nomor handphone dari 2015 sampai sekarang, jadi 2015 Anda pernah ceramah bareng sama Ustadz Khalid Basalamah. Pernah ngisi bareng di Hong Kong, di Masjid Sunda Kelapa. Nah, Ustadz Khalid itu tahu Anda di situ. Akhirnya beliau lihat bagaimana Anda meruqyah dan lain-lainnya, dan Anda sadarkan beliau, kebanyakan orang yang saat ini sudah hijrah, sudah kenal sunnah, maka perlu diperhatikan. Jadi efek dulunya itu akan ada jin yang bersemayam. Nah, akhirnya ada ketertarikan di situ beliau supaya mensosialisasikan soal ruqyah. Sejak itulah nomor handphone Anda disebar kemana-mana. Disebutkan dalam ceramahnya, terus beliau ceramah, kemudian nama Anda diceritakan. Akhirnya banyak orang yang tahu, bahkan sampai 1.500 per hari nomor handphone yang masuk. Masya Allah. WA dan lain-lain. Nah, salah satunya boleh jadi wanita-wanita itu yang nyampe. Nggak panas tuh? Kayak di kala panas apanya? HP-nya nggak panas ya? HP-nya sempat mati satu kan. Aneh nggak nyala. HP-nya mati. Sempat nggak ngebuka itu. HP panas, tapi hati tetap adem dong. Jadi kedekatan beliau dengan Ustadz Khalid itu juga dengan ulama-ulama yang lain ya, Ustadz ya. Ada siapa ya, Ustadz? Antum gaulnya lumayan juga kayak ini, Ustadz Khalid, Ustadz. Dulu kan Anda ngaji sama Ustadz Bakhtiar Nasir juga dari 2012. Anda aktif di Spirit of Aqsa sama Ustadz Umar Makka LC, terus MPDI doktor beliau sekarang. Terus di Akal kan ngaji tadabbur Quran sama Ustadz Bakhtiar Nasir sempat juga, alhamdulillah. Sekian dulu ya, Ustadz ya. Boleh. Nanti kita gali lagi yang lain. Saya udah kehabisan ide sebenarnya, sudah capek habis keliling-keliling lari tadi, makanya kawasan begini kan. Tapi kalau misalnya paling enggak jangan sampai lari dari kenyataan. Betul. Kita mau bilangin doang ke kawan-kawan semuanya lewat YouTube ini, kalau Ustadz Sahal ini punya latar belakang yang dalam, yang punya sejarah panjang dalam pergerakan Islam, tidak cuma bicara tentang ruqyah. Gitu ya, Ustadz ya. Nah. Semoga Allah berkahi antum, Ustadz. Amin, insyaallah. Barakallah. Dia jago pantun juga loh. Jago pantun Ustadz, penutup. Pantun. Penutup. Pantun apaan? Orang Betawi bisa pantun, Ustadz. Iya bisa Bang, cuman mau yang gimana nih? Oh, kita nggak ada kopinya, nggak seru berarti. Berarti nunggu kopi dulu kalau gitu. Enggak, kalau soal kopi kan ada pantunnya begitu. Gimana? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Ini daripada urusan kita mentah, lebih baik santai sambil ngopi. Kita ngopi, Ustaz. Dari sawah turun ke kali, di kali ada pohon pepaya. Emang enak gini hari kita ngopi, apalagi ada temennya. Oke, Ustaz, tutup. Terima kasih banyak. Oke. Barakallahu fikum. Wafaqqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.